Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumin nalqah, amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, tidak henti-hentinya kita memuji Rabb kita Jalla fi'ula atas semua karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan untuk kita semua yang tidak terhitung jumlahnya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah telah mengaruniakan kepada kalian apa yang kalian minta. Bahkan Allah kadang memberikan kita sesuatu atau nikmat tanpa kita minta. Tidak minta aja Allah kasih, apalagi kita minta. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Bahkan Allah kalau enggak diminta-minta dia marah. Allah marah kalau hambanya itu ya enggak minta-minta kepadanya, merasa enggak butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla innal insana la yatgha. Ya, sekali-kali tidak, janganlah kayak gitu. Artinya kalau bahasa kita ya, sesungguhnya manusia benar-benar pongah, sombong. Kapan? Tatkala dia melihat dirinya sudah enggak butuh gitu. Ingat kita semua, Allah katakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian semua, saya, antum, kita semua, kita wallahi butuh kepada Allah, berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kalian menghitung, kata Allah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Ya, sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Semoga kita enggak zalim, semoga kita enggak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri apa yang menjadi karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di antara makna takwa yang bagus ya, ketika Abdullah bin Mas'ud menafsirkan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Beliau katakan an yuta'a wa la yu'sa, Allah senantiasa ditaati dan tidak dimaksiati. Wa an yudhkara wa la yunsa, Allah senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Wa an yushkara wa la yukfar, Allah selalu disyukuri nikmatnya dan tidak dikufuri. Ya, semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang sedikit yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa qalilun min ibadiyah asy-syakur. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadiahnya sangat berharga, yakni man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi bi asyra. Siapa yang berselawat kepada beliau sekali saja, maka Allah balas berselawat kepada dia 10. Yang sekali cintai karena Allah Azza wa Jalla. Maka semoga selawat dan salam terus menerus tercurahkan untuk khairil anam, Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan semoga kita diberikan thabat dan istiqamah dalam menjalankan sunnah beliau alaihi salatu wassalam sampai kita diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita masih di bab yang pertama, jamaah yang saya cintai, tentang firman Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya hendaknya mereka berbuat baik. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari ayat ini,
dalam tafsir beliau yang populer, yaqulu ta'ala amiran ibadahu bil ihsan ilal walidaini. Allah berfirman di sini memerintahkan, amiran, memerintahkan ibadahu, hamba-hambanya, bil ihsan, untuk berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat bakti, ilal walidain, kepada kedua orang tua, ba'dal hathi ala tamassuki bitauhid, setelah Allah Subhanahu wa taala menghath itu ya menganjurkan ya untuk berpegang teguh bitauhidihi, ya, setelah Allah menganjurkan agar kita berpegang teguh dengan tauhid kepadanya, mentauhidkan Allah, yang ada pada kata-kata apa, ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di situ tentang wajibnya kita untuk tamassuk dengan tauhid, tidak menyembah melainkan hanya Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk kita mentauhidkannya, fa innal walidaini huma, ya, sababu wujudil insan. Setelah Allah sebutkan kewajiban tauhid, Allah perintahkan kita untuk bakti kepada kedua orang tua. Kenapa kata Ibnu Katsir rahimahullah, huma, bapak dan ibu kita tersebut, sababu wujudil insan, adalah merupakan sebab adanya seorang manusia, yang menciptakan kita, yang mengadakan kita dari enggak ada, ya Allah. Akan tetapi orang tua kita adalah apa? Sabab wujudina, yaitu adalah sebab adanya kita, ya. Kalau tidak ada, ya, apa namanya, percampuran antara bapak dan ibu kita, ya, usaha dari bapak dan ibu kita, maka kita tidak nongol ibaratnya di muka bumi ini, jemaah sekalian cintai. Jadi mereka adalah sebab keberadaan kita. Walahuma alaihi ghayatul ihsan. Nah, maka bagi kedua orang tua ini, bagi anak atau atas anak, ya, adalah puncaknya ihsan. Mesti kita persembahkan kepada kedua orang tua kita ini puncaknya ihsan, ghayatul ihsan, ya. Enggak biasa-biasa ihsannya, berbuat baiknya, baktinya, tapi ghayatul ihsan. Kalau bisa puncaknya bakti, ya. Pokoknya berusaha kita menjadi anak yang paling bakti kepada kedua orang tua kita, ya. Kalau orang bisa atau pandai, ya, lihai, pinter dia berbuat baik kepada manusia yang lain, temannya dan seterusnya, maka kita saingi dia dengan berbuat baik, lebih berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang masih dicintai Subhanahu wa taala, karena mereka adalah manusia yang paling berhak untuk kita berlaku ihsan, berlaku berbuat baik kepadanya. Kata Ibnu Katsir, fal walidu bil infaq, ya, wal walidatu bil isfaq, ya, walahuma alaihi ghayatul ihsan fal walidu bil infaq. Kita tahu yang namanya bapak itu, ya, telah berkorban untuk kita, berbuat baik kepada kita dengan apa? Dengan infaknya, berusaha mencari apa? Mencarikan nafkah untuk kita, ya, penghidupan untuk kita, banting tulang, peras keringat untuk kita, jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Wal walidatu bil isfaq, sedangkan seorang ibu dengan kasih sayangnya, kelemah lembutannya, belas kasihannya, perhatiannya terhadap kita dari kita lahir atau bahkan dari kita berada dalam kandungan ibu kita, kemudian dilahirkan, ya, kemudian kita diasuh 2 tahun, disusui 2 tahun, itu semua, ya, penuh dengan isfaq, kasih sayang, penuh dengan belas kasihan, ya. Maka jangan sampai susah payahnya bapak kita yang memberikan nafkah kepada kita, ya, kasih sayang ibu kita yang tak ada batasnya terhadap kita, jangan sampai kita balas semuanya kebaikan mereka terhadap kita dengan kita berbuat uquq, yaitu durhaka kepada mereka berdua. Oleh sebab itu, sebaliknya yang diperintahkan syariat adalah albir, yaitu al-ihsan, berbakti kepada mereka. Disebutkan oleh Syekh Husain Al-Uwaisyah hafizahullah ta'ala bahwa ayat yang kita bawakan tadi, jemaah, atau kita bawakan di pertemuan pertama,
yaitu Al-Ankabut ayat 8, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, ya, kami perintahkan kepada manusia agar terhadap kedua orang tuanya mereka berbuat baik. Di situ disambung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Kalau kedua orang tua kalian tersebut memaksa kalian untuk menyekutukan aku dengan maksudnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, maka Allah katakan fala tuti'huma, sekali-sekali jangan kalian mentaati keduanya, karena ini perintah kepada kesyirikan, maksiat paling maksiat adalah syirik. Ilayya marji'ukum, kepada saya kalian akan dikembalikan, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan saya akan kabarkan kepada kalian apa-apa yang kalian telah perbuat. Ayat ini, jemaah yang saya cintai, turun atau sebab nuzulnya disebutkan oleh ahli ilmu adalah terkait dengan Ummu Sa'ad. Ini populer sekali ya, bahkan kita rata-rata pernah mendengar dan bukan hafal, bahkan hafal, tapi kita perlu saling mengingatkan. Ayat ini turun terkait dengan kisahnya Ummu Sa'ad, ya, yaitu ibundanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, pemanah terulung dalam Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam doakan, Allahumma saddid ramyah, ya Allah tepatkanlah ya sasaran panahnya Sa'ad, yang Nabi dulu kalau dalam jihad peperangan ya terkadang memerintahkan Sa'ad, irmi ya Sa'ad, irmi ya Sa'ad, lepaskan anak panahmu wahai Sa'ad. Dan langkah kiranya Sa'ad bin Abi Waqqas ini anak panahnya meleset dari sasaran, selalu kena, sekali cintai, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kalau saya tidak keliru dijelaskan oleh ahli sejarah bahwa beliau ini termasuk orang yang sejak kecil nggak pernah kenal berhala, maksudnya nggak pernah nyembah berhala, sibuk dengan membuat panah, berlatih panah dan seterusnya. Benar-benar kayak Allah siapkan beliau untuk menjadi penolong Islam di masa yang akan datang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi jemaah yang saya cintai, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat-sangat benci kepada Islam dan sangat-sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tahu-taunya dia dengar kabar anak yang sangat dia sayangi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, itu Sabah itu dia pindah dari keyakinan nenek moyang kepada keyakinan yang baru, meninggalkan keyakinan nenek moyang kepada keyakinan yang baru. Dia masuk Islam, dia masuk dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Ummu Sa'ad ini murka besar, marah besar, dan tidak terima anak yang sangat dia sayangi harus berbeda agama dengan dia, berbeda keyakinan dengan dia. Dan ini banyak terjadi, dan tidak satu dua orang mu'allaf yang curhat tentang bagaimana orang tuanya mengusir dia, ya, subhanallah, gara-gara dia masuk Islam, yang masuk dicintai Subhanahu wa taala. Ya, dan itu biasa, apalagi zaman sahabat ya jemaah ya, tidak asing gitu. Ada bapak dibunuh anaknya di medan jihad misalnya karena anak muslim, bapak kafir, ya, itu biasa, ya. Jadi Ummu Sa'ad ini dengar anaknya masuk Islam, maka dia halafat, dia bersumpah alla tukallimahu abadan. Kata Syekh di sini jelaskan bahwa Ummu Sa'ad bersumpah untuk tidak mengajak bicara Sa'ad, ya, nggak negor sama sekali anaknya Sa'ad, gara-gara dia masuk Islam, abadan, selamanya, hatta yakfura bidinih, sampai dia kufur terhadap agama yang dia anut sekarang, maksudnya murtad dari agama yang dia anut sekarang. Wala ta'kul wala tashrab, dan dia mogok makan, mogok minum. Coba, ya, saking dia menginginkan anaknya
kembali kepada agama sebelumnya sampai dia menempuh jalan mogok makan, mogok minum, supaya nanti saat kasihan kepada ibundanya, ya wes kalau gitu tak murtad daripada mak saya mati mogok makan, mogok minum. Harapan Ummu Sa'ad kayak gitu, Mas cintai kepada Ta'ala. Bahkan di sebagian riwayat disebutkan bahwasanya ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengatakan, la abqayanna fi syamsi hatta ahlak. Saya akan berjemur di matahari, di terik matahari yang panas sampai saya binasa, sampai saya mati. Saya mau berjemur, maksudnya nggak akan berteduh. Antum bayangkan, nggak makan, nggak minum, terus nggak berteduh, itu udah lengkap sudah, itu syarat-syarat mati udah. Maksudnya sebab-sebab mati udah. Nggak makan, nggak minum, berjemur di tempat yang panas. Antum tahu panasnya Timur Tengah kan? Subhanallah, ya, di Mekah waktu itu panas. Maka dia bersumpah tidak akan berteduh, berjemur, makan, minum, mogok. Sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali ke agama nenek moyang. Sekali cintai karena Allah Azza wa Jalla. Maka qalat, dia berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, za'amta anna Allah wassaka biwalidayka. Kau mengklaim bahwasanya Allah mewasiatkan dirimu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Engkau mengklaim bahwasanya Allah, Tuhan yang disembah, itu memerintahkan agar engkau berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wa ana ummuk. Sekarang posisinya saya ummuka, saya ibumu. Ya wis, sekarang dipraktekin itu, taat kepada saya kan ibumu. Sedangkan agama yang kau anut sekarang itu kan memerintahkan agar kau bakti, nurut, taat kepada kedua orang tua. Sedangkan saya adalah ibumu, ya sekarang kamu taat. Aku nyuruh kau meninggalkan agamamu, ya kau harus taat, gitu kan ajaran agamamu. Wa ana amuruka bihadza. Saya nyuruh kamu untuk ini, untuk murtad, keluar. Maka dikatakan oleh Sa'ad, qala makathat thalathan hatta ghushiya 'alaiha min al-jahdi. Dikatakan bahwa ibunya Sa'ad ini, Ummu Sa'ad, mogok makan, mogok minum, dan terus berjemur 3 hari 3 malam itu. 3 hari berturut-turut nggak makan, nggak minum. Untuk bayangkan 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum tuh kuat banget fisiknya, bisa hidup. Kita sehari saja nggak ngelihat nasi udah gimana jemaah, walaupun sudah makan bubur, makan singkong, makan apa, tetap aja pada stres gara-gara nggak ngelihat nasi. Sebagian orang yang mungkin kebiasaan kita. Jadi 3 hari hatta ghushiya 'alaiha, sampai dia pingsan, nggak sadarkan diri. Minal jahdi, saking letihnya, saking capeknya, saking payahnya. Meski cintai kepada Ta'ala. Maka faqama ibnun laha yuqalu lahu Umarah, atau dia menyebut Imarah. Maka berdirilah seorang anak dari anaknya Ummu Sa'ad, mungkin saudaranya Sa'ad, namanya Umarah. Fasaqaha, maka dia memberi minum kepada ibunya, suruh minum, kasih minum, pingsan. Begitu dikasih minum, disodorkan air minum mungkin ke mulutnya, faja'alat tad'u, dia siuman. Begitu dia siuman, yang dia cari pertama kali siapa? Yang disebut pertama kali adalah siapa? Sa'ad. Tapi bukannya malah ya udah Sa'ad, nggak apa-apa kau dengan agamamu nak, dan seterusnya. Enggak, malah begitu dia siuman langsung tashtum, langsung dicela, hina. Jadi habis pingsan lanjut jemaah? Lanjut dengan yang lebih parah. Baru sebelum pingsan hanya nawarin murtad, kufur dengan Islam, nggak makan, nggak minum, dia berjemur di matahari dan seterusnya. Tapi begitu dia pingsan dan siuman, malah lebih parah lagi. Dicela, dihina, pokoknya diumpat-umpatin siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sampai pada akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu mengatakan apa jemaah sekalian cintai? Kepada ibundanya, wallahi
ya, "Law anna laki mi'atu nafsin kharajat nafsan hatta atruka hadzal din ma fa'altu." Mak, seandainya mak ini punya nyawa 100 nyawa, ya, kalau mak punya nyawa 100, semuanya keluar, ya, roh mak itu 100, kemudian semuanya keluar satu-satu, mati gara-gara mogok makan, ya, satu persatu nyawa mak yang 100 itu mati gara-gara mogok makan, mogok minum dan berjemur, ya, agar saya meninggalkan agama ini yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma fa'altu. Anakmu ini enggak akan pernah melakukan, ya, sampai mak mati ibaratnya, daripada saya ninggalin agama ini enggak masalah, mending mak mati ibaratnya. Saking kokohnya, kuatnya Sa'ad bin Abi Waqqas memegang keislamannya. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun memohon kepada Allah agar Allah kuatkan Islam kita, jemaah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membelok-belok, yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan, kuatkan, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini pelajaran besar kita bisa tarik dari kekokohan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu mempertahankan agamanya walau ditahdid dengan apa? Ibunya mogok makan, mogok minum, bahkan berjemur tidak bernaung. Sekalian cintai subhanahu taala. Kemudian ya, saya tambahkan sedikit faidah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang anak yang sangat berbakti, ya, kepada ibunya. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang anak yang sangat berbakti. Dia penyayang, bakti kepada ibunya. Sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dalam hal ini nabi-nabi sebelum kita atau nabi-nabi sebelum nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka disebutkan dalam Al-Qur'an, mereka disanjung, mereka dipuji oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan bakti mereka yang sangat terhadap kedua orang tua mereka, ya. Contohnya misalnya Yahya alaihissalam dalam surah Maryam ayat 14, Allah Subhanahu wa taala, ini tambahan faidah bahwa nabi-nabi dipuji, disanjung oleh Allah disebabkan bakti mereka yang luar biasa terhadap kedua orang tua mereka. Allah berfirman tentang Yahya alaihissalam, ya, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dan Yahya itu barran, sangat bakti kepada kedua orang tuanya, ya, biwalidayhi, terhadap kedua orang tuanya. Karena kalau Yahya kan punya ibu, punya bapak, ya, maka dikatakan biwalidayhi, sangat bakti Yahya itu kepada kedua orang tuanya, kata Allah. Dan ini pujian, sanjungan terhadap Yahya oleh Allah Azza wa Jalla karena bakti dia yang luar biasa terhadap kedua orang tuanya, ya, yaitu Nabiullah Zakaria dan ibunya. Kemudian walam yakun jabbaran 'asiyya, dan siapa ini? Ya, Yahya bukan termasuk anak yang jabbar, pongah, congkak, sombong. Sekali cintai Allah Subhanahu wa taala. Ini menuntut kita sebagai anak punya sifat tawadhu terhadap kedua orang tua, tidak pongah, tidak congkak, ya, tidak merasa tinggi dibandingkan kedua orang tua. Maka adab kita misalnya kita duduk di sofa misalnya dengan orang tua kita, jangan ada yang naikin kakinya di atas, ya, sofa, sedangkan orang tuanya duduk normal dia naikin kakinya di atas sofa. Ini kurang ajar, ya, nggak beradab. Yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak beradab. Jadi kita, ya, ambil pelajaran bahwasanya dari Yahya alaihissalam, lam yakun jabbar, dia enggak pongah, dia enggak sombong. Sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, asiyya, dan dia bukan termasuk anak yang pembangkang, suruh membangkang, disuruh membangkang. Orang tua minta tolong ogah, ya, malas dan seterusnya. Tidak. Yang ada malah Yahya ini adalah anak yang sangat ya, penurut, ya, bakti, ya, tidak asiyah, tidak membangkang, ya, tidak maksiat kepada kedua orang tuanya, tidak membangkang kepada kedua orang tuanya. Tentang Isa alaihissalam Allah puji juga, wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Yahya Isa itu kata Allah Azza wa Jalla, barran biwalidati, ya, dia itu sangat berbakti kepada ibunya.
Ya, tidak dikatakan kedua orang tua. Kalau Yahya kedua orang tuanya. Kalau Isa dikatakan apa? Ibunya, karena dia nggak punya bapak, lahir tanpa seorang bapak. Dan ini kuasa Allah. Ada manusia, ya, Allah ciptakan atau adakan tanpa laki dan perempuan, yaitu Adam. Ada yang dari laki tanpa perempuan, Hawa. Ada yang dari perempuan tanpa laki, yaitu Isa. Ada yang dari perempuan dan laki-laki, ibu bapak, yaitu kita. Masih dicintai kan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi Isa itu Allah katakan sangat bakti kepada ibuku, katanya. Kepada ibunya dia sangat berbakti. Walam yaj'alni jabbaran, dan Allah tidak jadikan saya sosok anak yang pongah, sombong, congkak. Ya. Tidak juga syaqiyya, ya. Orang yang apa? Celaka, orang yang ya apa? Sengsara, celaka. Tidak. Allah tidak jadikan saya seperti itu. Jadi subhanallah, hendaknya kita berusaha meniti jejak para nabi ini, jemaah sekalian cintai, dalam hal bakti kepada kedua orang tua. Ya, enggak usah jauh-jauh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana bakti beliau kepada ibunda beliau, bahkan kepada bapak beliau, ya, walaupun enggak pernah ketemu sama bapaknya. Diajak pergi ziarah, ya, bapaknya, kuburan bapaknya di Madinah, manut aja, ikut aja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau setelah diutus, ya, ibunya dulu meninggal, ya, ketika pulang dari menziarahi makam bapaknya, kubur bapaknya, dan menziarahi, ya, saudara-saudaranya, kerabatnya, khol-kholnya di mana? Ya, di Madinah, ya. Kemudian ketika pulang di tempat yang namanya Abwa, meninggal ibundanya. Setelah Rasulullah SAW diutus, beliau sebagai bentuk bakti beliau sempatkan ziarah ke Abwa, menziarahi kubur siapa? Ibundanya. Dan ini bentuk bakti yang sekali cintai karena Allah SWT. Yang ulama sebutkan, ya, asdaqul birri al-birru ba'dal maut. Sejujur-jujur bakti adalah, ya, bakti setelah kedua orang tua meninggal. Yang sekali cintai SWT. Taib. Jadi hendaknya kita berusaha mengikuti perjalanan para nabi dalam hal bakti kepada kedua orang tua. Nah, Sa'ad ini termasuk anak yang sangat bakti kepada kedua orang tua. Namun tatkala kedua orang tuanya ngajak dia, maksa dia untuk murtad, untuk kufur, untuk syirik, adakah dia taat? Tidak. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak taat kepada ibundanya, ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala perintahkan di mana di Luqman ayat 15, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, ya. Walaupun kita enggak boleh taat, ya, enggak boleh, ya, ngikuti, enggak boleh taat perintah dia untuk ngajak kita syirik, untuk murtad, tapi Allah katakan sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya, orang tuamu itu, walaupun dia kafir, dia Nasrani mungkin, dia Hindu mungkin, dia kafir, pokoknya tetap, ya, kewajiban kita berbakti kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita, walaupun dia kafir. Jemaah sekalian cintai karena Allah SWT. Antum perhatikan nih, contohnya Luqman ayat 15. Allah perintahkan sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ketika kedua orang tua kita maksa kita syirik, ngajak kita ke agama kafir, kita nggak boleh taat, ya. Tapi apakah ini menafikan kewajiban bakti kepada mereka? Tidak, ya. Coba setelah disebutkan, apabila mereka memaksa kalian untuk menyekutukan aku dengan sesuatu, jangan kau taati, kata Allah, ya. Apakah setelah itu, setelah jangan kau taati, ya, Allah katakan setelah itu kalian harus apa? Durhaka kepada mereka karena mereka kafir, ngajak kalian kafir? Tidak. Yang ada malah Allah akhiri dengan wasahib. Nah, maksudnya Allah katakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Mereka ngajak kita musyrik, ngajak kita kafir, Allah suruh kita berbuat baik, pergauli mereka dengan cara yang baik. Allah nyuruh kita berbakti, bukan malah, ya, durhaka kepada kedua orang tua yang kafir. Pelajarannya apa, jemaah? Ibrahnya apa? Pelajarannya apa? Bahwa kalau seandainya, ya, terhadap kedua orang tua, kalau saja terhadap kedua orang tua yang kafir, ya, Allah katakan sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli mereka berdua di dunia dengan cara yang baik, bakti. Sedangkan kondisi mereka apa? Kafir. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang tua kita apa?
Muslim. Hatta mungkin dia Islamnya masih perlu dipermak, ya, saya kira dipahami maksudnya, ya. Ya. Kemudian jemaah sekalian dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua, saya sudah sampaikan faedahnya. Allah katakan biwalidayhi husna, umum, tidak ditakyid, ya, dalam artian saya baik sama orang tua saya kalau dia baik sama saya. Kalau orang tua saya jahat sama saya, ya, nggak perhatian sama saya, ya saya durhaka saja, begitu? Enggak. Jadi husna ini mencakup semua kondisi. Baik orang tua kita perhatian sama kita, sayang sama kita, nggak perhatian sama kita, nggak sayang sama kita, tetap kewajiban untuk kita apa? Bakti. Sejahat-jahat orang tua, tetap kita punya kewajiban untuk apa, jemaah? Ya, sejahat-jahat orang tua kepada anak, tetap kita punya kewajiban untuk apa? Bakti. Karena banyak pertanyaan masuk di dalam kajian-kajian kalau kita bahas masalah ini, misalnya, gimana kalau orang tua kita, Ustaz, tidak perhatian sama kita, bahkan dulu kita diserahkan pengasuhan kepada tetangga, pada siapa, pokoknya jarang diperhatiin, tidak pernah. Sekarang dia sudah tua, dia bagaimana, Ustaz? Saya harus perhatikan dia, saya harus bakti sama dia, sedangkan kezaliman dia, durhaka dia terhadap kami ketika masih kecil itu luar biasa, Pak Ustaz. Gimana nih? Ya, maka ini jawaban umumnya biwalidayhi husna. Tetap umum, berbuat baik dalam artian semua kondisi, hatta dia baik sama kita, perhatikan kita, menafkahi kita, maupun enggak sama sekali, tetap kewajiban untuk apa, jemaah? Bakti itu, ya, berlanjut. Harus kita tetap berbakti kepada mereka berdua, ya, kepada kedua orang tua. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan makin besar pahala seorang anak tatkala orang tuanya jahat sama dia, dia malah melawan atau membalas kejahatan orang tua dengan apa? Apa? Kebaikan dan bakti. Pahalanya nggak main-main, jemaah. Ya, pahalanya nggak main-main. Yang dicintai SWT. Bahkan secara umum, seabdul-abdul sadaqah, kita nggak ngomong orang tua nih, seabdul-abdul sadaqah itu ketika disodorkan atau diberikan sedekah itu, infak sedekah itu kepada orang yang membenci kita, lirrajulil kasyih, kepada laki-laki yang benci, nggak suka sama kita, ya, dan tidak menutup kemungkinan di antara kita ada yang mungkin, ya, mengalami itu, ya. Nah, disebutkan seabdul-abdul sedekah itu kepada ar-rajulil kasyih, yaitu laki-laki atau orang yang dia benci sama kita, musuhi kita, hasad sama kita, tapi tetap kita apa? Berbuat baik kepada dia. Itu pahalanya luar biasa. Sedekah paling luar biasa itu. Sedekah sama orang yang kita akur-akur sama dia keren, tapi sedekah sama orang yang dia habis-habisan merongrong kita, membenci kita, musuhi kita, sedekah dia itu luar biasa. Makanya kaum salaf mencontohkan apa juga? Kalau dia dengar ada orang tetangga atau teman atau tetangga lah misalnya menggibahi dia, menghasad dia dan seterusnya, dia pulang ke istrinya, disuruh istrinya masak apa? Makanan yang enak-enak. Maksudnya suruh istrinya masak makanan yang enak ketika dia tahu ada teman atau tetangganya yang mungkin menghasadi dia, membenci dia, dibikin apa? Menggibah dia, dibikinin makanan, suruh istrinya masak, setelah jadi dianterin. Hadiah untuk engkau yang berbagi-bagi pahala sama saya. Lebih berharga pahala dibandingkan sekedar makanan. Ini hadiah untuk, ya, terima kasih kau telah berbagi pahala kepada saya. Ya, subhanallah, cintai SWT. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, rahimallahu mar'an ahda ilaina uyubana. Ya, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada orang yang menghadiahkan kepada kami aib kami. Ya. Kemudian yang masih dicintai SWT, berkata Syekh Husain Al-Uwaisyah, ya, hafizahullah taala, menjelaskan ketika sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla, ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Dalam riwayat lain kemarin apa? Amalan yang paling afdal. Maka di sini kata Syekh Husain ketika mensyarah hadis ini, fihi tanafusus sahabah 'alal khair.
Ya, yang saya jelaskan kemarin itu umum dari saya ya. Ini kita bacakan dari syarah Syekh. Dan yang mensyarah kitab Adabul Mufrad ini enggak satu ya, banyak. Di antaranya Syekh Husain Al-Waisyal. Masih hidup beliau. Dalam hadis ini ada pelajaran, maksudnya ada faidah bagi kita bahwa para sahabat itu tanafus, berlomba-lomba alal khair, di atas kebaikan, berlomba-lomba kepada kebaikan. Karena itu perintah Allah, fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba ya dalam kebaikan. Dan contoh-contohnya ya banyak sekali kalau kita mau ya contohkan. Ya, sekali cintai sunata, perlombaan dalam kebaikan di kalangan sahabat, dan pemenangnya, juara satunya adalah siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Banyak cerita kalau kita mau ceritakan tentang bagaimana Abu Bakar itu terdepan dalam kebaikan ya. Kemudian juga di dalamnya ada musabaqah ilal birri, berlomba-lomba mereka kepada kebaikan ya. Wassumu fi talabil a'mal as-salihah, ada semangat tinggi untuk mencari ya amalan-amalan yang saleh ya. Wa su'alihim an jawami'il masail an-nafi'ah, dan juga mereka bertanya, enggak diam. Ini tandanya orang yang semangat dalam menuntut ilmu, dia bertanya. Abdullah bin Mas'ud di sini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya masalah-masalah yang bermanfaat, ya, masalah-masalah yang bermanfaat untuk mereka. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan ya atau membuktikan akan semangatnya para sahabat ya dalam hal menuntut ilmu. Jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala, dan mestinya kita juga seperti mereka, berusaha kita meniti jejak mereka, bersemangat ya dalam mengejar ilmu. Karena saya pernah ungkapkan semalam di muqaddimah kajian semalam jemaah bahwa kita hidup di zaman kebanyakan kaum muslimin tidak menganggap ilmu itu penting-penting banget ya. Wallah, dan itu kita rasakan dan kita lihat hari ini. Manusia tidak menganggap ilmu itu penting-penting banget. Yang sekali cintai, enggak muhim-muhim banget lah ya. Itu ya fitnah akhir zaman, dia sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ilmu enggak dianggap penting. Kalau dulu kaum salaf, ilmu itu lebih dibandingkan makan dan minum. Butuhnya mereka terhadap ilmu lebih dibandingkan makan dan minum. Sekali cintai. Nah, hadis ini sekali lagi menunjukkan semangatnya sahabat mengejar ilmu. Ya, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, pelajaran bagi kita bahwa tipe pertanyaan sahabat itu ya, itu tipenya gimana jemaah? Nanya untuk koleksi ilmu atau nanya untuk diamalin? Nah, itu. Karena antum kalau baca Quran kan kita akan dapatkan yas'alunaka ya kan? Yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil khamr, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil anfal. Banyak ayat dalam Al-Quran mereka bertanya. Dan orang-orang yang bertanya dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Tipe-tipe pertanyaan dalam Al-Quran itu beda-beda. Kadang ada pertanyaannya orang Yahudi yang sifatnya ngetes Nabi ya, atau pertanyaannya orang-orang kafir Quraisy ya, orang-orang jahili, orang kafir, yang tujuannya untuk mengejek-ngejek, mengolok-olok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau kita perinci contoh-contohnya banyak. Meskipun cintai Subhanahu wa taala. Nah, ada tipe pertanyaan ya dari para sahabat radhiyallahu taala ajma'in yang mereka bertanya tujuannya adalah untuk apa? Untuk ditatbiq, diimplementasikan, diamalkan, dipraktekkan. Meskipun cintai Subhanahu wa taala. Apakah sahabat ketika bertanya tentang yas'alunaka 'anil yatama, ketika mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang anak yatim, ya, bagaimana kita bersikap kepada anak yatim? Apakah ini sekedar jadi pertanyaan koleksi pengetahuan untuk sahabat? Enggak. Ya, setelah itu pastinya mereka praktekkan, amalkan, berbuat baik kepada anak yatim. Meskipun cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuannya untuk mengilmui dan mengamalkan. Ya, untuk mengilmui dan mengamalkan. Meskipun cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan
kita juga sangat butuh kepada amal yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama. Ini kan di hadis tersebut dijelaskan tentang apa? Dijelaskan tentang amalan yang paling dicintai atau amalan yang paling afdol. Ini menunjukkan bahwa kita butuh dalam beramal itu apa? Hunting, cari amalan-amalan yang lebih utama dibandingkan yang utama, lebih afdol dibandingkan yang maksudnya yang lebih utama dibandingkan yang utama. Ya. Jadi bukan yang mafdul tapi yang afdol. Ya, sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya katakan kita butuh kepada amalan-amalan yang utama, amalan-amalan yang lebih afdol. Karena syariat ini terlalu apa jemaah? Terlalu banyak. Sangat banyak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat banyak syariat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umur kita panjang apa pendek? Umur kita cuma kata Nabi berapa? 60, 70. Amaru ummati ma baina sittin was sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Antara 60 70 umur umatku ini. Sedikit yang bablas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bonus sudah itu. Di atas 70 itu udah bonus itu. Mesti cintailah. Kita tahu umur kita pendek, terus syariat Islam banyak sekali, terus kita sibuk dengan amalan yang apa? Peritil-peritil, yang sepele-sepele. Ya. Seorang mukmin yang cerdas, kita ambil pelajaran dari hadis ini jemaah. Seorang mukmin yang cerdas, dia hunting amalan-amalan yang apa? Yang utama. Otomatis kan kalau amalan utama pahalanya ya besar. Ya. Jangan apa? Koleksi amalan-amalan peritil-peritil biasa. Ya. Gimana? Kita butuh bekal banyak loh jemaah di perjalanan yang panjang setelah kematian. Maka kita hunting amalan-amalan yang utama, yang afdol, yang aula, yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kita punya umur pendek. Kecuali umur kita kayak Bani Israel mungkin 2000 tahun, 1000 tahun. Ya. Oke lah. Ya ini umur kita 60, 70 doang. Terus kita enggak berusaha mengumpulkan amalan-amalan yang utama. Aduh, rugi sekali kita, umur pendek. Yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh misalnya, contoh apa namanya? Sepele lah, ringan. Menunjukkan bahwa jangan sampai kita pedagang yang enggak untung-untung cuma sekali cintai. Ya. Enggak bisa untung-untung. Pedagang tapi enggak untung-untung. Ya, buntung terus gitu kan. Karena dia nggak ngerti bisnis apa yang kira-kira berpotensi gitu dan seterusnya. Sekali cintai. Ya, yang lebih bisa menghasilkan gitu kan, sekali cintai. Lah kita juga seorang mukmin mikir, harus cerdas, harus tahu apa kira amalan-amalan yang bisa membuat kita untung banyak, dapat pahala. Bekal kita banyak nih pulang ke akhirat kelak. Contoh misalnya dalam Islam kita disyariatkan, ini contoh saja nih ya, mohon maaf. Dalam Islam kita dianjurkan untuk imatatul adha. Apa imatatul adha itu? Menyingkirkan gangguan duri ya dari jalan, dan itu serendah-rendah level keimanan. Ya, yang paling tinggi kata Rasul apa? A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi level keimanan itu yaitu tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga kita mati di atasnya. Amin ya rabb. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Paling rendah level iman itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, maksud cintai Allah Subhanahu wa taala, bukan malah naruh bom, enggak, ngilangin. Ya, Islam luar biasa, ngilangin duri kita dianjurin. Ya, ini malah naruh bom, nyelakain banyak orang. Itu kalau enggak khawarij ya siapa lagi gitu kan, cintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kita tahu bahwasanya imatatul adha ini adalah amalan yang kecil cuma sekali cintai Subhanahu wa taala. Maka jangan ada orang tiap hari kerjaannya muter ke jalan-jalan. Ngapain? Nyari apa? Nyari paku, nyari beling, nyari duri untuk dia singkiri. Sehari-hari kerja, ibaratnya seperti ini, contoh saja. Padahal di masjid ada kajian misalnya jemaah. Dia lewat di sini depan Grian Nur, musola Grian Nur. Mana mas, cari duri gitu. Ya.
mau beramal soleh, cari duri, ngindarin duri. Oh, masya Allah, amalan tuh. Padahal di masjid ada kajian misalnya. Ini mana lebih utama jemaah, kajian atau cari duri? Duduk di majelis ilmu, mengikis kejahilan dari diri kita dan kelak dari orang lain, atau apa? Hunting duri. Ya jelas jemaah sekalian cintai kepada Allah. Ya, seorang mukmin yang cerdas, oh di sini Mas, pahala gede di sini. Dia akan masuk, dia akan hadir. Jemaah sekalian cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya. Jadi seorang mukmin berusaha dia untuk mencari di umur yang pendek ini, mencari amalan-amalan yang kira bisa mendatangkan apa? Ya, keuntungan besar berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang lain, menolong saudara kita yang butuh gitu ya. Ya, butuh ditolong, butuh dibantu, ya. Itu pahalanya luar biasa, lebih besar dibandingkan sekedar kita apa? Sekedar kita ya sedekah berupa senyum misalnya, ada orang muter kemana-kemana. Karena tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, alasannya misalnya senyummu di hadapan saudaramu adalah apa? Sedekah. Dia muter ke pasar kemana, begitu ya, padahal ada ibadah atau amalan yang lebih besar pahalanya, membantu saudara atas hajat dan kebutuhan dia, yang pahalanya kata Rasulullah SAW, pahalanya lebih apa? Lebih besar, lebih disukai oleh Nabi dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Antum ingat kisah Ibnu Abbas di masjid lagi iktikaf, dia ngelihat ada laki-laki yang mahmum, kondisinya apa ya, kayak orang yang bingung, sedih, kayak orang yang susah gitu ya. Maka didekati oleh Ibnu Abbas, Mas, kenapa Mas, kok aku lihat kau itu mahmum, kok kayaknya gundah gulana, kok kenapa Mas? Duyunun lazimatni, aku sedang dililit utang wahai Ibnu Abbas, katanya ya. Ya, mau ditanya dari siapa? Nenek. Bolehkah saya membantumu? Bisakah saya membantu? Oh, ini yang saya tunggu Ibnu Abbas, katanya, supaya paling tidak saya ringankanlah dari utang ini, berat sekali rasanya ini utang. Maka apa? Ibnu Abbas lagi iktikaf jemaah ya di masjid Nabi SAW. Maka dia apa? Berangkat, ayo kita pergi ke rumahnya orang yang kau ngutang darinya. Dia pergi, dilobiin sama Ibnu Abbas, Mas, tolonglah apa? Ini utang saudaramu diringankanlah, gitu Pak. Ya, sebagaimana ada seorang sahabat, siapa ya, Ka'ab ya, sahabat Ka'ab yang berantem di masjid dengan apa? Orang yang ngutang. Jadi ya, Ka'ab bin Malik itu apa? Ngagih utang di masjid. Ini menunjukkan dalil bahwa mana Komar kemarin, Ustaz, nggak di luar aja bayar gripnya katanya, ya. Bayar utang di masjid boleh, yang nggak boleh jual beli. Saya ngutang, akadnya di gor, saya bayar utang itu kan utang, saya bayarnya di masjid, boleh. Ka'ab bin Malik menagih utang di masjid, bahkan itu mengangkat suara sehingga Rasul keluar dari pintu rumah salah seorang di antara istri beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sekali cintai, dan beliau tidak mengingkari mereka ngangkat suara walaupun tidak terlalu tinggi, tapi ngangkat suara itu. Ya, sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka apa yang sekali cintai karena Allah taala, ya. Ibnu Abbas berangkat. Yang waktu itu Ka'ab bin Malik dibilang oleh Rasulullah SAW, ya, dipotong ini, muhai Ka'ab, ringankan saudara ini, kok potong apa namanya, utangnya, potong, maksudnya diringankan ya, supaya nggak nolak, berantem, nggak menghindar, nggak marah-marah. Karena banyak tipe orang ketika ditagih malah apa? Dia yang lebih marah. Pas dia datang minta ngutang, oh nyembah-nyembah, tapi pas ditagih, oh dia lebih tinggi kumisnya, maksudnya lebih garang gitu kan, nggak tahu malu orang yang begitu. Cuma sekali cintai sama taat. Baik. Jadi apa? Pergi di Ibnu Abbas radhiyallahu taala, nolong dia, bantu dia, Mas, tolonglah dikurangin, Mas, kasihan dia murung di masjid. Dan orang kalau sudah kebanyakan utang di masjid cintai, ibadahnya tenang nggak tuh? Nggak tenang, tidur nggak tenang, sholat nggak tenang, ya susah untuk tenang. Masjid cintai sunat taat.
Akhirnya apa jemaah sekali cintai? Orang-orang di masjid tuh mengaibi Ibnu Abbas. Gimana sih Ibnu Abbas, orang lagi itikaf juga keluar, main keluar aja. Maka ketika beliau ditanya, ya, kenapa keluar padahal lagi itikaf, beliau katakan, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an amshiya fi hajati akhin li ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dengar langsung Nabi bilang, saya berangkat berjalan memenuhi hajat, menolong hajat kebutuhan saudara saya, itu lebih saya sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan saya itikaf di masjid ini sebulan. Antum bayangkan itikaf di masjid Nabi sebulan. Antum sholat, dzikir, baca Quran dan seterusnya, ya, pahalanya kayak gimana itu? Meski cintai Subhanahu wa ta'ala, tapi itu membantu hajat saudara, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, lebih disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kata-kata qultu thumma ay, ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya, kemudian apa ya Rasulullah, setelah disebutkan tentang amalan yang utama, yang pertama adalah apa? Salat pada waktunya. Ibnu Mas'ud nanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian apa ya Rasulullah? Dijelaskan bakti kepada orang tua, kemudian jihad fisabilillah. Mas sekali cintai, ini menunjukkan bahwa yadullu ala al-mufadalah fil a'mal. Ini menunjukkan bahwasanya adanya, ya, mufadalah dalam amal, dalam artian ada amalan yang lebih utama dibandingkan amalan yang lain. Fa awwaluha as-shalah ala waqtiha. Yang pertama adalah salat pada waktunya, ya. Tsumma, karena ini terkait dengan hak Allah. Yang kedua, tsumma birrul walidain. Yang kedua adalah apa? Berbakti kepada orang tua, dan ini haknya manusia, ya, yang mesti dicintai karena Allah. Kemudian apa? Jihad fi sabilillah, ya. Yang bahkan kenapa didahulukan bakti kepada orang tua, ya, dibandingkan jihad, ya? Di antara yang menunjukkan hal ini adalah bahwa nggak boleh orang berangkat. Alhamdulillah. Nggak boleh orang berangkat jihad pada jihad yang fardu kifayah melainkan dengan izin siapa? Orang tua. Ya. Antum ingat orang yang minta izin untuk pergi jihad? Rasul tanya, apa hidup kedua orang tuamu? Masih ya Rasulullah. Dia katakan, irji fa fihi ma fajahid. Nanti ada hadisnya di sini, ya. Pulang kau berjihad sama orang tuamu. Maksudnya apa? Membantu dia, menolong dia. Subhanallah. Kalau ada anak ngeyel berangkat jihad tanpa izin orang tua, ini kemungkinan menurut satu tafsir, ya, kemungkinan dia bisa termasuk dalam kategori ahlul a'raf. Jika dalam Quran itu ada namanya al-a'raf, orang-orang yang, ya, dipending masuk surga, di antara surga dan neraka, di jembatan antara surga dan neraka, ya. Ujung-ujungnya si ashabul a'raf ini akan masuk Islam, apa, masuk surga, tapi dipending belakang. Siapa mereka? Sebagian ulama tafsir katakan alladzina istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, orang-orang yang sama level kebaikan dengan keburukannya, pahala sama dosanya 50-50. Nah, itu diundurin jemaah, itu al-a'raf namanya. Itu yang pendapat yang lebih sahih. Tapi ada lagi yang berpendapat al-a'raf itu adalah anak-anak yang berangkat berjihad tanpa izin siapa? Orang tua. Mati syahidnya mereka di medan jihad itu memasukkan mereka ujung-ujungnya ke surga. Tapi dipendingnya mereka masuk surga itu karena mereka berangkat jihad tak pakai izin kedua orang tua. Sekali cintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ikhwati wa akhwati fillah, akramani wa akramakumullah, ya. Qala thumma birrul walidain, setelah disebut salat pada waktunya, disebutkan nomor 2 oleh Nabi, bakti kepada kedua orang tua. Kata Syekh, huwal ittisa' fil ihsan ilaihima. Jadi jangan sempit, ittisa' itu luas. Baik kita terhadap kedua orang tua, bakti kita kepada orang tua, kebaikan kita kepada orang tua itu ittisa', meluas. Mas kalian cintai, jangan dipersempit. Mampu dia kirim 1 juta per bulan, dia orang kaya misalnya, kan, per bulan dia mampu kirim 1 juta, maksud per minggu misalnya dia mampu kirim 1 juta kepada kedua orang tuanya karena kebutuhan mungkin dan seterusnya, mampu. Tapi apa, dia kirim berapa? 200, 300. Ini enggak ittisa'.
enggak berluas-luas terhadap kedua orang tua. Kita dituntut ittisa, jangan dipersempit kedua orang tua. Sekali cintai karena Allah SWT. Kalau bisa kita berlebih-lebihan kepada orang tua, antum bisa royal sama teman, enggak royal sama orang tua, ini ajib. Sekali cintai. Ya, ini sentilan buat kita semua jemaah. Kadang-kadang kita sama orang, sama teman royalnya, tapi sama orang tua menyempit-nyempitkan. Wallah, ini pelajaran berharga bagi kita. Ya, dari Syekh ketika beliau mengambil pelajaran huwal birrul walidain. Ya, ketika Nabi menyebutkan yang kedua adalah bakti kepada orang tua, beliau mengatakan al-ittisa' fil ihsan ilaihima wasilatihima wa ada' huquqihima. Kata beliau maknanya adalah apa? Bakti di sini birrul walidain maknanya adalah berluas-luasan dalam berbuat baik kepada keduanya dan menyambung ya silah hubungan dengan keduanya. Silaturahim paling utama itu silaturahim kepada kedua orang tua. Kemudian wa ada huquqihima, menunaikan hak-hak mereka. Orang tua kita punya hak atas kita, jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita punya hak dari orang tua kita, ya, mereka kita juga orang tua kita juga punya hak atas kita, jangan sekali cintai. Hak tertinggi mereka dari kita adalah bakti kita, buat baik kita, ihsan kita kepada mereka. Jangan sekali cintai SWT. Tsumma kemudian apa ya Rasul? Qala tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian baru disebut jihad fi sabilillah. Ketika disebutkan apa jemaah? Ketika disebutkan bakti kepada kedua orang tua dulu, salat pada waktunya dulu, baru disebutkan jihad. Padahal jihad ini dzirwatu sanamil Islam. Dia puncaknya Islam, jihad ini. Ketika dia dibelakangkan penyebutannya, bukan berarti merendahkan apa esensi daripada jihad itu, enggak. Bukan berarti jihad sepelekan, enggak. Masih ada waktu enggak? Bukan berarti jihad itu sesuatu yang enggak penting, sepele, enggak. Ya, sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya apa? Ya, jihad adalah perkara yang disepelekan dalam Islam, ya. Sekali cintai, namun ya itulah ya ketinggian bakti kepada orang tua, ya, sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah yang mewasiatkan untuk kita apa? Ya, berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Taib. Kemudian di sini juga ketika haddatsani bihinna, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu saya dengannya, dengan amalan-amalan yang utama tersebut. Walau stazadtuhu lazadani, kalau saya minta tambahan lagi, kemudian apa ya Rasulullah yang afdal? Kemudian apa yang dicintai oleh Allah dari amalan ya Rasulullah? Kalau saya tambah lagi pertanyaan, apa lagi, maka Rasul akan tambah. Ini ada isyar menunjukkan kalau nanya yang paling bagus itu, kata Syekh di sini adalah apa? Di sini dikatakan ya annahu basyara su'al wa sami'al jawab. Basyara itu artinya langsung, dalam artian faidahnya jemaah bahwasanya tipe bertanya yang paling bagus itu adalah bertanya secara langsung kepada si ustaz misalnya, si alim misalnya, kita langsung bertanya kepada dia, ya, bukan dari WA atau apa, dia di mana, dan yang terbaik itu apa? Langsung. Karena Masya Allah ya jelas beda lah jemaah ketika apa seorang ustadz menjawab via tulisan jawaban WA, lengkap nggak biasanya? Susah. Coba di majelis kan langsung tuh, ya, entah dia kalau di majelis kan walaupun lewat kertas, walaupun lewat mulut langsung, tapi dia di hadapannya langsung dan bebas nanti ustadznya menjawab panjang lebar jelas. Kalau lewat tulisan berjauhan, ya, maksudnya WA misalnya, itu kan apa jemaah sekalian cintai? Ya, tidak mubasyarah, ya, tidak langsung gitu kan. Maka terbatas. Apalagi anak tipe orang yang kalau jawab lewat WA tuh males banget nyetik panjang. Sekali cintai Subhanahu wa taala, mending ngonyang gitu kan daripada apa. Makanya kalau jawab WA atau ya pertanyaan, saya lebih banyak dengan audio. Dan itu kemudahan dari Allah ya. Ya, lebih banyak dengan audio, karena kalau lihat males ketik, ya, kadang salah ketik, ya, sering terjadi, banyak yang bikin lucu-lucuan tuh salah ketik, ya. Allah musta'an. Ala kulli hal, pelajarannya Ibnu Mas'ud di sini langsung bertanya kepada Nabi SAW, langsung dengar jawabannya.
Bashar su'al wa sami'al jawab. Dia langsung nanya sama Nabi di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia dengar jawaban. Dan lu lebih nempel, ya enggak jemaah? Ya. Ya, di dalam riwayat lain disebutkan dalam riwayat Muslim, "Fama taraktu an astazidahu illa ir'aan alaihi." Ini juga perlu diperhatikan penuntut ilmu. Adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Bahwa tidaklah, kata Ibnu Mas'ud, tidaklah yang membuat aku meninggalkan menambah bertanya lagi, alias aku nggak nanya lagi sama Nabi, aku nggak lebih dari 3 nanyanya itu, apalagi, cuman 3 kali, ir'aan alaih, ay syafaqatan alaih li'alla yas'am. Maknanya supaya Nabi itu nggak bosan, maksudnya nggak malal, nggak sa'amah, nggak bosan, ya cintai. Ya, kalau ditanya lagi 4, 5, 6. Ya. Semalam itu di masjid itu Anda lihat itu kertasnya beda-beda, tapi tulisannya bodoh semua, maksudnya sama semua. Ini satu orang ini yang nulis gitu kan. Sama tulisannya tapi kertasnya beda-beda. Ini politik pertanyaan. Cintai sama Ta'ala. Ya. Allahu Akbar. Jadi Ibnu Mas'ud sangat paham gurunya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga hendaknya di murid seperti itu. Jangan satu kertas pertanyaannya 5 borong, ya pusing ustadznya. Ilmu terbatas, waktu terbatas, yang lain nanti ini orang kesel juga yang nanya cuma 1 nggak kejawab-jawab gara harus jawab para pertanyaan. Ini harus meraih kondisi seorang guru, jemaah sekalian. Kasihan kalau dibanyakin, ya sekalian cintai. Kemarin saya ke Bogor ngaji sama Ustaz Yazid hafizahullah taala. Itu Ana punya beberapa pertanyaan, 4 pertanyaan. Akan tetapi karena melihat dia udah capek, udah mau berdiri-diri, tapi gara-gara saya bertanya, akhirnya sudah cukupkan 2 pertanyaan saja. Padahal saya punya 4 pertanyaan sudah tak rekam di otak, ya. Pengen tak ajukan, cuman cukup 2 saja. Cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya tidak membuat beliau atau guru kita itu sa'ama, bosan, nanya mulu, banyak banget pertanyaan, nanya tapi jangan kebanyakan gitu kan. Sekali cintai. Contoh dari sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian ya juga fihi fadlu ta'dhimil walidain. Dalam hadis ini ada keutamaan mengagungkan kedua orang tua, wa anna a'malal birri yafdulu ba'dahu ba'dha ala ba'd. Bahwasanya perbuatan baik ada yang lebih utama dibandingkan yang sebagian lagi. Wa fihi su'al an masail syatta fi waqtin wahid. Dan ini menunjukkan boleh kita bertanya tentang beberapa pertanyaan pada satu waktu yang sama. Warifqu bil alim, berlemah lembut kepada seorang alim, kepada seorang guru, ya. Wat tawaqquf 'anil iktsar 'alaihi khasyata malalih, berhenti, jangan terlalu banyak nanyanya, dikorek-korek terus, jangan kebanyakan, nanti dia bosan. Manusia Ustaz, ikhwan, ya, manusia. Nabi juga manusia yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat itu termasuk yang jemaah ya? Dalam artian enggak terlalu banyak enggak terlalu banyak menyerang Nabi dengan pertanyaan. Hanya waktu-waktu tertentu memang sangat urgen untuk ditanyakan. Adapun nanya-nanya yang enggak jelas, yang enggak urgen, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka karena beliau mengkhawatirkan umat beliau seperti Bani Israel, banyak tanya sampai yang enggak penting juga nanya. Tentang sapi betina antum tahu kan tuh bagaimana tuh, repot banget, bagaimana warnanya, bagaimana. Ya. Makanya pernah kan dalam hadis Bukhari, seingat ana, bahwa Nabi bilang, ya, melarang para sahabat untuk banyak bertanya seperti Bani Israel. Kecuali hari ini silahkan kalian nanya semua. Silahkan nanya, saya kasih kesempatan bebas, silahkan nanya hari ini. Ada yang nanyanya nggak jelas gitu ya, yang nggak penting gitu jemaah. Apa nanyanya? Aina abi gitu. Ya Rasulullah, bapakku di mana? Dia tahu bapaknya mati di jahiliyah, kafir, musyrik. Pakai nanya pula bapakku di mana? Idhahul wadih minal fadih, kata orang Arab. Menjelaskan sesuatu yang sudah jelas itu sia-sia. Ya, yang cintai. Ya, bapaknya mati di atas kemusyrikan, ya jelas lah. Ya. Aina abi? Jika dijawab malah Abu Kafinnar, bapakmu di neraka, marah dia kabur pergi. Antum tahulah hadisnya ya.
karena lanjutannya sensitif untuk dibahas gitu kan. Syukur cinta kepada Ta'ala. Ya, jadi begitu. Ya Mas Kelicin, jangan sampai kita cecar seorang guru dengan pertanyaan yang banyak. Ya, kalau nanya ya 1, 2, paling banter 3. Ya, ada seorang, anak nggak sebut lah di GOR itu, nggak ada orang di sini ya. Oh, di momen-momen tertentu lah gitu ya. Ya, saya 1 aja Ustaz, 1 aja Ustaz. Ya, Ustaz mungkin tahu ya orangnya. 1 aja Ustaz. Ya, nanti selesai kita jawab, udah panjang kita jawab. 1 aja terakhir Ustaz. Ini enggak konsisten gitu kan. Ya, kita udah mau main 1 aja Ustaz. Ya, nggak ada orangnya di sini ya. Tapi ya, anak cerita pun dia nggak akan marah gitu. Anak yakin nggak akan marah. Maksudnya ya biasa aja gitu kan. Orangnya agak lucu-lucu juga. Cuman kita kan cuma ada kondisi-kondisi ya, jangan terlalu dicecer lah. 1, 2 ya wis cukup gitu kan. Ya kecuali kita lagi duduk di perpustakaan kita, bebas waktu luang ya, ente mau serang ibaratnya, monggo, yang bisa dijawab ya enggak gitu kan. Tapi di momen-momen tertentu kadang-kadang kita butuh meraih kondisi seorang ustadz gitu kan. Ya. Tayyib. Bukan antum saja ya. Anak ingat soalnya antum juga, tapi antum insyaallah enggak banyak-banyak nanya saja. Ya. Tayyib. Kemudian meski cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai, atau kita ambil saja ininya, baca hadisnya doang, untuk penjelasannya lebih jauh nanti pertemuan akan datang. Sabda Nabi SAW selanjutnya, hadis kedua dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ridha rabbi fi ridhal walidi wa sakhtur rabbi fi sakhati al-walidi. Keridhaan Allah Tuhan itu ada pada keridhaan ya bapak. Kok yang disebut bapak Ustadz, ibu mana? Lah kalau bapak saja ya disebutkan keridhaan Allah ada pada keridhaan bapak, apalagi, paham maksudnya ya? Kok disebut cuma bapak Ustaz, ibu mana? Bukannya ibu lebih utama? Ya itu jawaban antum. Bahwasanya apa? Kalau sama bapak saja kita harus bikin dia ridho karena itu sebab Allah ridho sama kita. Bagaimana dengan ibu yang haknya 3 kali dibandingkan bapak? Lebih lagi kita harus bikin dia ridho supaya Allah lebih ridho lagi sama kita. Jamaah sekalian cintai sama ta'ala. Dan murkanya Rabb Allah ya itu ada pada kemurkaan kedua, kepada kemurkaan sang bapak. Berarti lebih lagi kalau Allah akan lebih murka lagi kalau kita bikin ibu kita murka. Jangan sampai kita bikin dua orang tua kita murka sama kita, jemaah. Kebelangsak bener umur hidup kita itu. Karena durhaka orang tua itu adabnya, sanksinya didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Pokoknya antum melihat orang kalau durhaka kepada kedua orang tuanya, lihat aja nasibnya itu. Kebelangsat di mas cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, pelajaran-pelajarannya mungkin di pertemuan yang akan datang kita bahas ya. Baru kita masuk lebih spesial lagi babu birril ummi. Setelah kita ambil hadis ini nanti bab bakti kepada ibu dikhususkan ini. Ibu. Ya, karena ibu ini luar biasa ya. Ya, kedudukan dia, jasa dia dan seterusnya itu luar biasa. Ya. Mungkin yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat jemaah sekalian cintai. Ya, mungkin kebanyakan dari yang disampaikan sudah kita dengar ya, karena ini materi yang umum disampaikan masalah bakti ini. Cuman mudah-mudahan ada 1-2 faedah yang mungkin belum kita dengar, bisa kita dengar dan bisa tersimpan dan bisa kita amalkan insyaallah taala. Di pertemuan akan datang mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dipertemukan kembali insyaallah untuk kita lanjutkan ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ini sebatas yang Allah berikan kepada saya dari ilmu ya. Mudah-mudahan Allah menambah ilmu kita dan menolong kita untuk mengamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.